Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Bagaimana? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Siapa yang tahu jembatan apa yang ada pada di gambar? Benar, ini adalah jembatan Suramadu. Di mana ya letaknya jembatan Suramadu? Adakah yang tahu? Baik, jembatan Suramadu ada di antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Jadi, untuk mencapai Pulau Madura, kita ini harus melewati Selat Madura. Dulu kita kalau mau melewati Selat Madura harus menggunakan kapal. Namun sekarang berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Di mana sih letaknya, posisinya? Kira-kira ada di sini. Jembatan Suramadu kira-kira ada di sini ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Nah, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu disatukan oleh laut. Jadi, Indonesia ini adalah negara maritim, yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Perhatikan gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di peta ini, Indonesia ini perairannya sangat luas. Nah, 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Wilayah di Indonesia ini merupakan kepulauan. Nah, antara pulau yang satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja ya potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Yang pertama ada ikan. Potensi kekayaan laut di Indonesia itu ada ikan. Ikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan laut yang biasa dimanfaatkan adalah salah satunya rumput laut. Kemudian ada mutiara, ada terumbu karang, ada garam, dan minyak bumi. Jadi, ini adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia melalui kekayaan laut. Apa saja ya jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Yang pertama ada nelayan. Kemudian pedagang. Pedagang ini orang-orang yang salah satunya yang menjual hasil laut dari para nelayan ini. Kemudian ada petani garam. Kemudian ada petani rumput laut. Ada jasa pelayaran, termasuk di dalamnya ada nahkoda dan anak buah kapal. Kemudian ada budidaya kerang mutiara. Ada usaha pariwisata. Dan ada pertambangan minyak. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Contohnya, ada banyak lagi yang lain, tapi yang Ibu masukkan di sini ada beberapa jenis ya. Nah, dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian, yang kedua, terjadinya pembauran pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Namun, dalam pembauran dan pencampuran ini, kita harus berhati-hati apalagi bila terjadinya dengan negara lain. Jangan sampai budaya asli Indonesia itu tergerus oleh budaya luar. Dan malah muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Ini harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh pola masuknya nilai dan perilaku, baik dari pulau, daerah lain, atau negara lain. Pasti terjadi beberapa perubahan perilaku masyarakat. Kemudian,
Yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalau kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi Indonesia. Nah, keberagaman yang disebabkan dengan adanya perbedaan antara satu pulau dengan pulau yang lain itu tidak menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain itu di Indonesia bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh? Perhatikan contoh berikut ini. Di gambar ada seseorang yang memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Dalam membantu korban bencana alam ini termasuk pengamalan dari nilai-nilai sila kedua. Nah, namun selain pengamalan sila kedua, perilaku ini juga pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena dengan membantu korban bencana, selain mengamalkan kemanusiaan, juga menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Jadi, membantu korban bencana alam bukan hanya termasuk sila kedua, tapi juga termasuk pengamalan sila ketiga. Jadi, meskipun nilai-nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Sampai bertemu lagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.